bagaimana hukum hajinya orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, Masya Allah. Di sini dikatakan bahkan mungkin dikatakan nggak pernah itu. Nah ini bagaimana Bu ya? Ini kan terkait pribadi yang mungkin tidak pernah melaksanakan kewajiban, kemudian berangkat haji yang katanya diampuni Bu ya. Bagaimana Bu ya? Subhanallah. Dia bisa berangkat di sana juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kalau dia mati nanti diampuni oleh Allah. Biarpun dia ahli maksiat seperti apapun. Karena memang dijanjikan kalau orang mati dalam keadaan haji adalah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada pendapat bukan sekedar urusan dengan Allah, sampai urusan dengan makhluk pun ada sebagian pendapat yang mengatakan gitu. Karena dan mati di sana itu tidak bisa diminta. Kalau mati, kalau enggak ya enggak. Nah gitu loh. Kalau bunuh diri enggak, bukan mati itu membunuh diri itu enggak ada. Mati di sana dipilih oleh Allah. Biarpun katanya ahli maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biarpun dia tidak sholat, biarpun tidak ini. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak keluar dari iman. Kecuali menurut mazhab Imam Ahmad mengatakan keluar dari iman lain cerita. Tentu hajinya juga tidak terima karena dia murtad. Tapi dalam jumhur ulama bahasanya selagi dia masih meyakini puasa itu wajib, kemudian sholat adalah wajib, maka dia mu'min. Nah, kemudian di saat melaksanakan haji, semoga hajinya diterima. Jangan sampai kita memberi jawaban fatwa yang merepotkan orang. Ini kan masalah dosa sholat. Dosa sholat gede sekali, besar. Orang meninggalkan sholat. Dosa puasa besar sekali. Hanya doa kita semoga Allah mengampuni. Tapi jangan sampai dihubung-hubungkan. Nggak ada istilah orang nggak puasa. Misalnya sekarang Ramadan sering pertanyaan. Buya ini puasa tapi nggak pernah sholat ya. Jawabannya apa? Semoga puasanya diterima. Amin. Semoga dia sholat esok hari. Itu. Nggak boleh kita ngomong. Gara-gara puasa. Gara-gara sholat maka puasa yang tidak. Nggak ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada sempurna. Memang ada dosa yang menjadikan sebab amal dihapus. Seperti gunjing dan sebagainya. Tapi sholat sendiri, puasa sendiri. Yang meninggalkan sholat dosa gede, meninggalkan puasa dosa gede. Ada orang sholat tapi tidak puasa. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Tapi yang puasa tidak sholat, lumayan masih puasa. Biarpun dia masih belum sholat. Yang lebih kasihan lagi ada sudah tidak sholat, tidak puasa. Artinya begini, wahai hamba Allah. Jika seseorang masih punya kebaikan, sebut kebaikannya dulu. Semoga dengan kebaikannya segala kemaksiatan akan ditinggalkan. Amin. Bukan kita mengatakan, wah haji gombal nih, enggak sholat kok haji. Lah, semoga dengan hajinya besok pulang jadi ahli sholat. Semoga dengan hajinya pulang menjadi ahli puasa. Karena bisa saja mendapatkan bimbingan dari Allah, hidayah sepanjang di sana dan seterusnya. Jadi bisa saja hajinya diterima oleh Allah. Tapi tidak sholatnya juga diterima sebagai dosa. Tidak puasanya diterima sebagai dosa. Tinggal tobat nanti setelah itu. Dan setelah itu jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa. Seperti itu. Masya Allah Bu ya. Terkait ini kan mungkin pandangan orang lain Bu ya, ketika kita melihat orang lain yang tidak puasa, tidak sholat kemudian haji Bu ya. Bagaimana untuk yang diri sendirinya Bu ya, kan barangkali itu dijadikan pegangan Bu ya. Wah saya kan tahun depan ini akan berangkat haji. Nah ini bagaimana Bu ya, kan secara pribadi itu. Nah orang tidak boleh mengentengkan dosa dong. Nggak boleh begitu, saya kan dosa terus nanti akan haji biar mati di sana. Sudah dosa nggak bisa haji. Atau sudah dosa pulang lagi haji. Nggak mati-mati ya kan. Jadi nggak boleh melakukan dosa, nggak boleh niat dosa, itu nggak bisa. Ada orang sudahlah, kan enak banget kalau sudah haji kan, saya kan banyak duit. Saya nggak mau sholat, nggak mau puasa deh. Puasa wajib, saya percaya wajib. Nanti kan kalau haji kan habis. Oh enggak, niat berdosa, dosanya yang lebih gede adalah di saat dia kurang ajar kepada Allah. Dosa yang direncanakan tidak akan diampuni dong. Merencanakan dosa. Nah, jadi karena dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak melakukan sholat, dia mungkin tidak berpuasa. Akan tapi dalam hatinya ada penyesalan, dia minta ampun kepada Allah. Kemudian dia melakukan haji. Lah kok mati di sana, pilihan Allah. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh orang berkata, sudahlah saya nggak usah sholat, nggak usah puasa, mau ke Mekah aja deh. Nanti haji mati di sana kan enak. Siapa bilang kamu akan mati di sana? Bisa lagi balik, lagi pulang ke Indonesia. Tak-taunya dalam keadaan maksiat mati su'ul khotimah. Maka ingat semuanya, jangan mengentengkan urusan dosa. Dan jangan merendahkan orang dengan dosa. Lalu kita katakan kebaikannya tidak diterima. Oh, semua kita punya dosa. Ada bermacam-macam dosa. Mungkin ada orang itu memang sholat, memang orang itu adalah puasa, dan juga dia haji. Tapi mungkin dia punya kejelekan lain yang tersembunyi, menggunjing, prasangka buruk, dan seterusnya. Kita semuanya punya dosa. Makanya tolong setiap memandang manusia, pandang dari segi positifnya dulu. Jangan biasa kita memandang dengan negatif. Adapun di saat kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar pun juga sama. Positifnya dulu dong. Agar amar ma'ruf nahi mungkar kita penuh dengan kelembutan. Bukan merendahkan siapapun.
Wajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.